Shalom adik-adik, kembali lagi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Walaupun ibadah kami secara online, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Menurut doa kami, Halia, amin. Kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tenanglah gelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah buat gelombang, timbullah tanah yang berlubang,
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu Sungguhkah Hatiku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa lebih mengerti dari sebagian firman-Mu ini Tuhan. Dan berkati juga guru-guru kami yang mengajar pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu Tante Remita lagi. Tante Remita harap kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa. Hari ini Tante Remita akan bercerita tentang terima kasih. Ada di dalam sini ceritanya. Menurut kalian, gambar apa? Ya, benar. Tadi adalah gambar peta harta karun. Adik-adik, menurut kalian, bagaimana perasaan orang yang menemukan harta karun? Pasti senang dong ya? Pasti bangga. Karena dia akan merasa jadi orang kaya. Dengan menemukan harta karun, dia akan memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Oleh karena itu adik-adik, sampai hari ini orang-orang di luar sana masih ada yang mencari harta karun. Harta karun tidak selalu emas, bisa mutiara, bisa berlian, bisa batu permata, bisa batu yang mahal, bisa lukisan yang mahal, bisa barang antik. Apa saja saat ini bisa jadi harta karun. Ternyata Tuhan Yesus pernah loh bercerita perumpamaan harta yang terpendam. Kalian mau dengar ceritanya? Mau tahu ceritanya? Yuk sama-sama kita ikuti drama berikut ini. Lebih
baik begitu non. Sebentar lagi Pak, padiku panen nih. Permisi, saya mau cari kerjaan. Oke, ini padi saya ini sudah mau panen, jadi kalian campur di situ ya. Baiklah. Berganku banyak sekali, tapi tidak apa-apalah, aku masih kerja. Aduh, aku capek bekerja kayak gini terus. Aku mau pulang ah. Mau kemana? Aku mau pulang, aku capek. Hah, apa ini? Sebuah berlian. Masih banyak. Apapun yang terjadi, aku harus membeli tanah ini. Aku akan kaya. Tuhan, saya ingin membeli tanah Tuhan. Berapa yang kamu mau beli? Pokoknya seberapapun harganya saya akan beli. Saya ambil uangnya sekarang. Ini Tuhan uang saya. Kurang ini. Ini. Kurang juga. Ini. Kurang. Ini. Masih kurang ini. Oke, saya akan jual kambing, sapi, dan babi saya. Oke, sebentar ya. Ini uang terakhir saya, Tuhan. Oke, ini pas. Sekarang ini tanah milikmu. Sepakat. Aku kaya. Belian di tanah ini akan jadi milikku. Nah, adik-adik, bagaimana drama yang sudah kalian saksikan tadi? Menarik ya? Cerita tadi menceritakan seorang petani yang menemukan harta di ladang. Dia jual semuanya demi bisa membeli tanah tersebut. Karena dia tahu di tanah tersebut ada harta yang jauh lebih besar daripada harga tanah. Waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada murid-murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengerti akan arti perumpamaan tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah mengalaminya dalam hidup mereka. Waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menjadi muridnya, ketiga murid ini meninggalkan segala yang mereka punya dan pergi mengikut Yesus. Hati mereka begitu terpikat kepada Tuhan Yesus, sama seperti petani tersebut terpikat kepada harta yang dia temukan di dalam tanah ladang itu. Buat mereka bertiga, harta yang sudah mereka temukan adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, pernahkah kalian merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh ajaib buat kalian? Waktu kalian melakukan kesalahan, kalian boleh merasakan pengampunan yang dari Tuhan. Sehingga ketika kalian berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan, hati kalian menjadi damai. Atau kalian begitu menginginkan sesuatu dan kalian berdoa kepada Tuhan, meminta apa yang kalian inginkan. Dan Tuhan menjawab loh doa kalian. Pasti kalian merasa bahwa Tuhan itu sungguh ajaib kan? Adik-adik, harta terbesar kita adalah Tuhan Yesus. Harta yang tidak pernah bisa sama dibandingkan dengan segala sesuatu isi dunia. Dia lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada permata, lebih berharga daripada berlian, lebih berharga dari apapun yang mahal. Kalian bisa menemukan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Waktu kalian doa pagi, waktu kalian berdoa bersama keluarga, waktu kalian membaca Alkitab, Roh Kudus bisa menunjukkan betapa Tuhan Yesus adalah harta terbesar kita. Dia bisa menunjukkan keindahan harta yang kita miliki saat ini.
Adik-adik bisa menemukannya loh kapanpun. Adik-adik bisa membuktikannya bahwa harta yang kita miliki, yaitu Tuhan Yesus, selalu ada bersama dengan kita. Lalu, bagaimana dengan kisah petani tersebut menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan tanah tersebut? Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita loh. Tuhan Yesus gak mau hati kita, kasih kita kepada Tuhan terbagi dua. Tuhan mau kalau kita ingin jadi anaknya, kalau kita mau jadi muridnya, maka harus ada Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Kita harus sediakan hati kita harus sediakan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Jadi Tuhan mau hanya Tuhan Yesuslah yang berada di dalam hati kalian, tidak ada yang lain. Mau? Adik-adik, bagaimana caranya menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta terbesar kita yang punya tempat di hati kita? Contoh nih ya, kalian hobi banget mabar, hobi banget game online dengan kawan-kawan. Setiap hari main game online sampai lupa kalau hari ini adalah hari Minggu. Harinya ibadah sekolah minggu, harinya nonton YouTube channel kelas besar. Kalau kalian masih seperti itu, artinya Tuhan Yesus bukan satu-satunya di hati kalian. Kalau kalian berkata, Tuhan Yesus satu-satunya di hati saya, harta terbesar saya, maka kalian pasti bisa mengutamakan Tuhan Yesus daripada game online. Yang kedua, kalian pingin banget jadi juara kelas. That's good. Saking mau jadi juara kelas, setiap hari belajar. Nggak ada waktu buat berdoa, nggak ada waktu buat baca Alkitab, nggak ada waktu mendengarkan cerita firman Tuhan. Artinya, harta terbesar kalian adalah juara kelas, bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah harta terbesar kalian, kalau Tuhan Yesus satu-satunya yang ada di hati kalian, maka kalian pasti bisa ninggalin, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kalian. Atau kalian lebih banyak mengumpulkan uang, menabung untuk membeli mainan, membeli baju, membeli topi yang keren, membeli tas, bergaya, dan apapun yang kalian bisa pakai dengan uang kalian. Tapi nggak pernah memberikan persembahan buat pelayanan Tuhan. Itu bukan menjadikan Tuhan sebagai harta terbesar kita. Berarti hati kita masih nyangkut dengan harta dunia yang lain. Jangan seperti itu adik-adik. 3 contoh tadi sudah menunjukkan bahwa kita masih punya harta yang lain selain hati Tuhan Yesus. Padahal Tuhan mau hati kita hanya satu untuk Tuhan, tidak ada yang lain. Sama seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus mereka akan mendapatkan segalanya. Nah, sekarang kalian putuskan, mana yang lebih penting? Utamakan Tuhan Yesus atau utamakan harta di dunia? Sambil kalian berpikir, Tante Remita akan menayangkan sebuah lagu buat kalian, Harta Sejati. Ku tak meminta apa yang ada,
cerita kita sudah selesai. Tante Remita senang bercerita buat kalian. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan perumpamaan tentang harta yang terpendam. Kami bersyukur menemukan Engkau sebagai harta terbesar kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menjadikan Engkau satu-satunya harta di dalam hidup kami. Kuatkan kami, teguhkan kami. Mampukan anak-anak sekolah minggu menemukan keindahan dan keajaiban Tuhan sebagai harta terbesar di dalam hidup mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami rindu minggu depan kami bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam.